Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Abdul Fadila, Jilan Faiha, Mary Murdia Manguci, Surya Firdaus, Yeni Putri Jasminta, dan Muhammad Ridho Maulana. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk memaparkan hasil dari makalah kami yang berjudul Kajian Komparatif Antara Konstitusi Korea Selatan dengan Korea Utara. Barangkali untuk latar belakang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Saudara Ridho. Saudara Ridho, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Afdal. Bisa di next kan? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari kelompok kami dalam mengangkat tema yang kami angkat sekarang ini. Jadi sebelum masuk kepada pembahasan, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya negara dan juga konstitusi memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana konstitusi tidak akan dapat terjadi tanpa adanya sebuah negara. Begitupun sebaliknya, di mana negara dalam hal ini pemerintah tidak akan dapat menjalankan kekuasaannya tanpa adanya konstitusi. Oleh sebab itu kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan serta berdiri atas hukum. Negara hukum adalah negara yang menjadikan hukum sebagai penunjang penegak keadilan untuk warga negaranya. Kemudian unsur-unsur negara hukum itu sendiri menurut para ahli. Yang pertama, menurut Frederick Julius Stark, yakni konsep negara hukum disebut dengan istilah Rechtsstaat yang mencakup 4 elemen penting, yaitu satu, perlindungan hak asasi manusia, kemudian pembagian kekuasaan, kemudian pemerintahan diselenggarakan berdasarkan atas undang-undang, dan yang terakhir adalah peradilan tata usaha negara. Sedangkan menurut A.V. Chai memperkenalkan negara hukum dengan istilah the rule of law dengan 3 ciri penting, yaitu supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Kedua, persamaan kedudukan di hadapan hukum atau equality before of the law, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Dan yang ketiga adalah terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Selanjutnya, jamaknya negara hukum modern memiliki suatu dokumen yang disebut dengan konstitusi. Menurut Dr. Mahfud MD, keberadaan konstitusi pada awal pertumbuhan negara-negara modern tidak lepas dari pengakuan adanya paham demokrasi, yang pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan hukum. Dalam hal ini, negara terbentuk karena adanya kontrak sosial antara individu-individu dengan penguasa, yang menjamin penguasa diberi mandat untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi individu tersebut. Tidak semua hak asasi tadi diserahkan kepada penguasa, namun sebatas apa yang tertuang di dalam kontrak pada saat pembentukan negara tadi. Dalam kasanahnya, peradaban modern, kontrak tersebut dituangkan dalam formasi konstitusi. Kemudian konstitusi Korea Selatan dan Korea Utara menjadi konstitusi yang cukup menarik untuk dikaji. Hal tersebut dilatar belakangi oleh sejarah panjang yang menyeliputi dua negara tersebut. Korea Selatan menganut ideologi liberalisme yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Sedangkan Korea Utara menganut ideologi yang disebut Junche. Secara konseptual, Junche berarti otonom dan independen. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ridho yang telah memaparkan uraian latar belakang dari kajian kita. Adapun menjadi rumusan masalah dalam tulisan kami atau makalah kami, yang pertama ialah bagaimana sejarah ketatanegaraan Korea Selatan dan Korea Utara. Sedangkan yang kedua, bagaimana perbandingan konstitusi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Barangkali untuk paparan lebih lanjut bisa diserahkan kepada Mary. Pada Mary, silakan lebih dahulu. Baik moderator, terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan yang pertama adalah mengenai sejarah ketatanegaraan Korea Selatan dan Korea Utara. Pada masa penjajahan Jepang,
Di tahun 1910 sampai 1945, kehidupan masyarakat Korea sangat memprihatinkan. Pada awalnya, Jepang banyak menjanjikan berbagai hal pada masyarakat Korea seperti pekerjaan, peningkatan pendidikan, dan kebebasan pers serta berkumpul dan lain sebagainya. Akan tetapi, semua hal yang dijanjikan tersebut kepada rakyat Korea hanyalah alat bagi Jepang untuk menjajah Korea dengan sistem kerja paksa dan sistem asimilasi budaya Jepang ke dalam masyarakat Korea. Korea juga merupakan satu-satunya pasar dan sarana pemasok sumber pangan seperti beras bagi Jepang. Ketika itu, masyarakat Korea berada dalam kondisi lemah, terutama dalam bidang militer untuk melawan Jepang. Meskipun demikian, gerakan melawan Jepang terus berlanjut dan masyarakat Korea tetap berusaha berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1919, Deklarasi Kemerdekaan Korea yang ditandatangani oleh 33 pemimpin tertinggi Korea dikeluarkan, yang mana hal ini memicu gerakan nasional melawan pendudukan Jepang dengan perlawanan politik dan perlawanan bersenjata baik di dalam maupun di luar negeri. Setelah gerakan kemerdekaan tersebut, pemerintah Hansong didirikan di Seoul, Majelis Sosial Korea di Primorskaya Krai, dan pemerintahan sementara Korea di Shanghai. Pemerintah sementara Korea ini yang didirikan di Shanghai adalah pemerintah demokratis Republik pertama di Korea. Kemudian terjadilah perlawanan dari Tentara Kemerdekaan Nasional karena Korea melawan di mana Korea melawan tentara dan polisi Jepang di Manchuria. Aktivitas perjuangan kemerdekaan Korea pun terus meningkat di Tiongkok. Juga munculnya sebuah gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan melakukan demonstrasi secara terus-menerus. Pada tahun 1937 sampai 1945, yang merupakan fase di mana Jepang menghapus identitas Korea ketika Perang Dunia Kedua, dan Jepang juga pada saat itu sedang berkonflik dengan Cina. Pada tahun 1940, pemerintah sementara Korea menangani pasukan pembebasan Korea di Chungking dan menyatukan para pejuang sukarelawan kemerdekaan yang tersebar di Manchuria serta menyatakan perang melawan Jepang dan menempatkan pasukan di garis depan India dan Myanmar untuk berperang bersama pasukan sekutu. Beberapa pemuda Korea juga menerima latihan khusus dari unit militer khusus Amerika Serikat untuk mempersiapkan pemuda Korea menyerang pasukan Jepang, yang mana ketika itu Jepang juga sedang berperang dengan Amerika Serikat dan sekutu. Perang yang dilakukan Jepang membuat Korea menjadi korban dengan menggunakan slogan nasional untuk memobilisasi perang, memaksa rakyat Korea untuk bergabung dan berpartisipasi dalam perang yang sedang dihadapi Jepang, dengan membuat seolah-olah rakyat Korea adalah rakyat Jepang dengan menggunakan beberapa cara, seperti melarang dan menghapus segala bentuk identitas nasional Korea seperti nama, bahasa, sejarah, dan lain-lain. Juga ada ribuan pemuda Korea yang dipaksa dan direkrut untuk diminta bergabung dengan Jepang, dan ada ribuan remaja putri yang harus mengabdi dan menjadi penghibur tentara yang sedang berperang. Korea akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan kemerdekaannya ketika Amerika Serikat melancarkan serangan di kota Hiroshima pada tanggal 16 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Hal ini disusul dengan kebijakan Amerika Serikat yang menempatkan pasukannya di Korea Selatan dan Uni Soviet di Korea Utara, di mana Korea Selatan menjadi korban geopolitik yang terhimpit di antara dua negara superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tentara Jepang dari Korea mengakhiri pendudukan Jepang dan memberikan kesempatan bagi Korea untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun, kehadiran pasukan Amerika Serikat dan Uni Soviet tersebut membuat Korea tidak sepenuhnya merdeka, bahkan penempatan tersebut berdampak pada terpecahnya Korea. Pada 15 Agustus 1945, Republik Korea Selatan diresmikan sebagai negara demokrasi yang diakui oleh PBB sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di Korea. Namun, Korea Utara atau Republik Rakyat Demokratik Korea pemilihan di bawah pengawasan PBB tidak dapat dilakukan karena perlawanan dari Uni Soviet. Pada tanggal 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea didirikan sebagai negara komunis. Adanya kedua kelompok yang menyatakan diri sebagai negara yang sah menurut caranya masing-masing membuat penderitaan rakyat Korea tidak kunjung usai. Keberadaan Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat Korea terbagi menjadi dua bagian negara yang memiliki perbedaan ideologi.
di mana Korea Selatan menganut ideologi liberal, sedangkan Korea Utara menganut ideologi komunis. Sekian pemaparan materi dari saya selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mary atas paparannya. Pada kali selanjutnya kita persilahkan kepada Saudara Surya untuk melanjutkan uraian dari materi untuk pembahasan pertama ini. Silakan Saudara Surya, waktu dan tempat. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai sejarah dari ketatanegaraan negara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, jadi setelah pendudukan Jepang itu berakhir, lalu bangsa Korea ini kan dihadapi oleh satu perang yang juga dikenal dengan Perang Korea, di mana Perang Korea ini berawal itu dari adanya serangan dari Korea Utara ke Korea Selatan. Nah, Perang Korea tersebut ini juga terjadi dalam kurun waktu yaitu dari tanggal 25 Juni 1950 sampai dengan 27 Juli 1953, dan itu terjadi dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, walaupun bisa dikatakan bahwa dalam perang tersebut berlangsung singkat, namun dalam perang tersebut itu faktanya itu Perang Korea ini memakan banyak sekali korban jiwa, di mana di dalam Korea Selatan dalam Perang Korea itu kan dibantu oleh pasukan PBB-nya di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1950, pasukan PBB itu menyeberangi paralel ke 38 dalam pengejaran itu atas para penyerbu Korea Utara dan dengan sengaja melanggar garis gencatan senjata. Lalu anggota pasukan serang PBB tersebut dan juga Korea Selatan itu yang melintasi paralel ke-38 itu menyebabkan Republik Rakyat Cina atau RRC memutuskan untuk membantu Korea Utara mengusir pasukan Korea Selatan ke paralel yang ke-38 tersebut. Nah, jadi di dalam Perang Korea yang berlangsung selama 3 tahun itu, yang telah memakan banyak sekali korban itu terdapat sekitar 3 juta warga Korea, baik itu militer maupun sipil, dan bahkan lebih dari 1 juta sukarelawan dari Cina, dan juga sekitar 54.000 tentara Amerika tewas dalam pertempuran tersebut. Nah, banyaknya korban ini membuat pemerintah Amerika Serikat menanggapi inisiatif dari Uni Soviet untuk pembicaraan gencatan senjata pada pertengahan tahun 1951. Nah, dalam menindaklanjuti perundingan tersebut, lalu di tanggal 27 Juli, tepatnya tahun 1953, Amerika Serikat, Cina, dan juga Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata tersebut. Dan namun itu ditolak oleh pihak Korea Selatan karena kesepakatan gencatan senjata yang diterapkan oleh kedua Korea tersebut itu merupakan bukti dari adanya kekuatan besar di balik kemerdekaan kedua Korea yang tidak dapat saling mengalahkan itu. Dan lalu setelah berakhirnya Perang Korea ini yang ditandai dengan gencatan senjata yang disetujui oleh Korea Selatan dan juga Korea Utara, namun hal ini juga tidak menjamin berakhirnya perang. Karena sifat perjanjiannya itu kan hanya gencatan senjata, perjanjian damai. Nah, lalu di akhir Perang Korea ini, Korea Selatan mengeluarkan suatu kebijakan keamanannya terhadap Korea Utara. Yang pertama yaitu bahwa Korea Selatan itu meningkatkan kemampuan militernya dengan membangun kerjasama militer dengan Amerika Serikat, yaitu pertahanan bersama antara Korea Selatan dan juga Amerika Serikat yang ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 1953. Nah, adapun perjanjian ini itu akan membuat kemampuan militer dari Korea Selatan itu di mana semakin tinggi dengan penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Korea Selatan ini, dan juga konsultasi keamanan dan Amerika Serikat itu juga siap membantu Korea Selatan jika terjadi perang lagi dengan Korea Utara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pembentukan sistem pertahanan nasional Korea Selatan yang mandiri, yang merupakan langkah awal dalam membentuk pertahanan nasional yang mandiri pula. Nah, Korea Selatan ini kan telah menerima pada waktu itu telah menerima bantuan sebesar 1,5 M untuk membiayai program modernisasi fasilitas militer Korea Selatan. Nah, sementara itu, Korea Utara juga mengambil langkah untuk meningkatkan kemampuan militernya, yaitu dengan mengembangkan senjata nuklir yang dibantu oleh Uni Soviet. Dan kedua negara ini menandatangani perjanjian kerja tersebut sama nuklir itu pada tahun 1959. Lebih dari 30 tahun kemudian, lalu Moskow juga membantu yang dengan memberikan suatu pelatihan dan pemanfaatan energi dalam mengembangkan teknologi dasar nuklirnya. Nah, lalu sejak peristiwa tersebut dan sejak terpecahnya
kedua Korea ini yang menjadikan dua negara yang berseberangan secara ideologis dan juga politik itu pada tahun 1953, dan juga terdapat berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak itu yang diawali dengan suatu komunikasi terbuka lah, dengan hubungan baik antar kedua Korea tersebut. Nah, hubungan antar Korea ini tidak lagi sekedar persaingan dan permusuhan saja, tetapi juga berorientasi pada suatu reunifikasi Korea yang kooperatif, di mana upaya reunifikasi Korea itu terakhir itu dirumuskan melalui kesepakatan antara Korea Utara dan Korea Selatan pada Inter Korea Summit itu pada tahun 2000, di mana KTT tersebut untuk mengidentifikasi kembali kedua negara ini menjadi negara yang baru, yaitu Korea Bersatu. Namun, pada tahun 2009, Korea Utara membuat keputusan untuk membatalkan upaya dari reunifikasi Korea. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Surya. Barangkali selanjutnya dipersilahkan kepada Saudari Vieni untuk melanjutkan pemaparan pembahasan yang kedua. Silahkan waktu dan tempat kepada Prof. Vieni. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu mengenai perbandingan antara konstitusi Korea Selatan dengan Korea Utara, di mana Korea Selatan itu sendiri menganut ideologi kapitalis liberal sebagaimana yang tercantum di dalam preambel atau pendahuluan di dalam konstitusi Korea Selatan. Sedangkan di dalam Korea Utara itu menganut ideologi sosialis independen. Kemudian selanjutnya dilihat dari bentuk negara dari Korea Selatan yaitu Republik Demokratis. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam chapter 1 artikel 1 Konstitusi Korea Selatan. Sedangkan di Korea Utara bentuk negaranya yaitu Republik Sosialis sebagaimana tercantum di dalam chapter 1 artikel 1 Konstitusi Korea Utara. Nah, selanjutnya dilihat dari sistem pemerintahan Korea Selatan itu sendiri memiliki sistem pemerintahan campuran, sedangkan di Korea Utara sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Kemudian dilihat dari lembaga negara, di Korea Selatan itu memiliki lembaga negara eksekutif yang berupa presiden dan perdana menteri, kemudian lembaga negara legislatif, kemudian lembaga negara yudikatif. Sedangkan di Korea Utara itu juga memiliki lembaga negara eksekutif yang berupa presiden, lembaga legislatifnya yaitu Supreme People's Assembly, kemudian lembaga yudikatifnya itu Central Court. Kemudian dilihat dari sistem politik, di Korea Selatan itu sendiri memiliki sistem politik dui partai yaitu Partai Demokrat dan Partai Kebebasan Korea, sedangkan di Korea Utara itu memiliki sistem politik partai tunggal yaitu Partai Buruh Korea. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vieni. Selanjutnya silahkan pada Jilan untuk melanjutkan pemaparan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan pada cara perubahan konstitusi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Yang pertama, di Korea Selatan, perubahan konstitusinya itu terlihat lebih rigid karena memiliki mekanisme yang cukup panjang untuk merubahnya. Kemudian perubahan konstitusi ini dimuat juga dalam sebuah bab khusus. Dan usul atau proposal perubahan dapat diajukan oleh Majelis Nasional atau Presiden. Usulan perubahan konstitusi itu harus disampaikan juga kepada publik oleh Presiden selama 20 hari atau lebih. Majelis Nasional akan memutuskan amandemen yang diusulkan dalam waktu 60 hari pasca diberitahukannya kepada publik. Persetujuan untuk mengamandemen konstitusi membutuhkan 2/3 suara dari total anggota Majelis Nasional. Amandemen konstitusi yang disetujui kemudian harus diajukan kepada publik melalui referendum yang selambat-lambatnya 30 hari setelah persetujuan oleh Majelis Nasional. Bila referendum berhasil, perubahan konstitusi itu harus segera diselesaikan dan Presiden akan mengumumkan tanpa penundaan. Selanjutnya, di Korea Utara sendiri, cara perubahan konstitusinya itu lebih fleksibel. Hal ini karena faktor utama itu terlihat dari adanya kekuasaan partai yang terlihat lebih satu-satunya, yaitu Partai Buruh Korea. Dan juga usulan serta persetujuan untuk konstitusi tersebut langsung dilakukan sendiri oleh parlemen. Dan di Korea Utara tidak ada pengaturan secara khusus dalam bab tersendiri mengenai perubahan konstitusinya. Hanya digariskan dalam artikel
nomor 97, artikel 97 yang dapat diartikan bahwa Majelis Tertinggi Rakyat mengeluarkan undang-undang, tata cara, dan keputusan. Undang-undang, tata cara, dan keputusan Majelis Tertinggi Rakyat diadopsi ketika lebih dari separuh wakil yang hadir menandakan persetujuan dengan menunjuk tangan. Konstitusi diubah atau ditambah dengan persetujuan lebih dari 2/3 dari jumlah total wakil Majelis Rakyat tertinggi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Jilan. Dari paparan pembahasan tadi, dapatlah kita tarik setidaknya dua kesimpulan. Yang pertama, bahwa sejarah ketatanegaraan antara Korea Selatan dan Korea Utara ini cukup panjang, sehingga ini sangat berpengaruh terhadap ideologi dan corak pemerintahan dari masing-masing negara. Begitu dimulai dari kependudukan Jepang, bahkan hingga sekarang gitu, yang masih terkesan tidak harmonis antara Korea Selatan dan Korea Utara. Selanjutnya untuk yang kedua, terdapat perbedaan cukup signifikan gitu, jika kita melihat konstitusi antara dua negara yang berada di semenanjung Korea ini. Jadi kalau kita lihat Korea Selatan itu mengarah ke Amerika Serikat yang berideologi kapitalis liberal, sedangkan Korea Utara dia tuh berkiblat ke Uni Soviet atau Rusia yang berideologi komunis atau sosialis gitu. Pun juga kita dapat melihat perbedaan dari dua negara ini dan perubahan konstitusinya gitu. Yang kalau Korea Selatan yang bersifat lebih rigid, sedangkan Korea Utara bersifat lebih fleksibel. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah dari pembahasan ini setidaknya bisalah menjadi referensi bagi negara kita untuk dapat memperbaiki konstitusi atau menjadi acuan bagi negara bila mana terdapat poin-poin baik dalam konstitusi masing-masing negara tersebut. Barangkali sekian pemaparan dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.